Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, untuk kali ini kita akan mencoba menampilkan data yang udah kita buat di database ke dalam jQuery yang udah disediakan di halaman dashboard. Ini di bagian tables ke data. Oke, kita ini dulu ya. Sign in dulu. Nah, di bagian tables, di data tables, nah ini adalah tampilan isi table yang nantinya di dalamnya itu ada isi data-data kita. Nah, sebelumnya kita mau pilih untuk dashboard dulu. Di sini ada versi 1, 2, 3 dan ini harus kita pakemkan, nggak bisa ganti-ganti karena di setiap versi dashboardnya direktorinya juga beda-beda. Kalau dashboard versi 1 di sini index.html, kalau dashboard versi 2 di sini index2.html dan tampilannya juga lebih berbeda jadi dark mode. Tapi untuk kali ini aku mau pakai dashboard versi 1 jadi direktorinya index.html. Maka dari itu di bagian file manager, di bagian folder kita ini di dalam app kita bisa menemukan index.html karena tadi kita mau kita memilih dashboard yang versi 1. Nah, index.html ini kita pindahkan dulu ke folder yang di depan. Oh maaf, ya nggak usah ditaruh di folder yang di depan. Tapi kita mau buka si index ini ke Visual Studio Code. Jadi kita open with Visual Studio Code. Kemudian karena di sini banyak banget filenya dan jadi bikin bingung, takutnya kita rapihin aja. Selain yang index.html, kita cut, kita bikin folder baru, kita namain others, paste di sini. Kita balik lagi ke yang tadi untuk melanjutkan. Cut, kita masukin lagi ke others. Oke. Selanjutnya kita akan meng-cut bagian head di index.html yang dashboard tadi, dari mulai head sampai penutupnya ya. Ini sampai head penutup. Kemudian kita cut dan di sini kita bikin file baru. Kita bikin file baru.
Untuk nama filenya ini header.php. Nah, terus kita paste di sini. Kemudian untuk index.html juga ini akan kita rename menjadi index.php. Coba kita lihat terlebih dahulu di bagian adminnya. Di dalam app, tadi udah kita masukkan header dan index. Sekarang kita akan menambahkan satu tag PHP di bagian index.php tadi. Kita tambahin tag PHP, kemudian include, di sini kita masukkan file header.php. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi di hasilnya, kalau kita lihat di sini, kita refresh, nah dia not found karena di sini direktorinya masih HTML. Jadi kita ganti jadi index.php. Nah, dia akan tersambung ke dashboard. Oke, selanjutnya di bagian kita navbarnya kita akan membuat file baru, file sendiri untuk navbar. Jadi di tag awal nav sampai tag penutup dari nav kita cut. Di sini kita bikin file baru namanya navbar.php. Kita paste di sini. Karena tadi kita menghilangkan navbarnya dari index.php dan kita bikin dia ada di file sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di atas dashboardnya ini tidak ada navbarnya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya itu kan ada navbarnya. Sekarang nggak ada navbarnya. Oke, ini nggak ada navbarnya ya. Nah, sekarang kita mau includekan navbar di dalamnya. Jadi di bagian index.php di bagian navbarnya kita kasih tag php juga. Dalamnya navbar.php. Agar ketika nanti kita lihat di sini kita refresh, dia ada navbarnya karena tadi udah kita sambungin. Nah, setelah ini kita akan meng-cut juga untuk bagian sidebarnya agar dia ada di file sendiri sama kayak tadi navbar. Kita scroll sampai penutup sidebarnya. Sampai sini ya, line 688. Kita cut. Kita di sini bikin app baru, kita bikin file baru di app. Namanya sidebar.php. Kemudian kita paste di sini. Jadi bisa kita lihat sekarang di bagian sidebarnya kalau kita refresh,
sidebar ini menghilang kosong karena tadi kita pindahkan si sidebarnya ini ke file sendiri. Nah, jadi sekarang kita mau mengincludekan si sidebar tadi di index.php. Kita kasih tag php include sidebar.php. Jadi kalau misalnya kita refresh di sini, sidebarnya muncul kembali. Kemudian kita akan memisahkan juga untuk bagian main kontennya. Jadi di bagian index kita cari bagian main content. Di sini tag section. Kita cari sampai Oke, kita coba lihat dulu ya di sini horizontalnya. Main content. Di sini dia sampai mana nih? Nah, sampai sini ya ternyata. Bukan. Oke, sudah ketemu ya. Jadi kita dari atas lagi. Oke, dari sini terus kita scroll ke bawah. Sampai ke bagian konten ini ya. Sectionnya. Kita cut. Kita bikin file baru lagi. Namanya dashboard.php. Sekarang kita lihat kalau kita refresh, di sini dashboardnya isinya kosong karena main kontennya tadi udah kita pisahin. Nah, sekarang mau kita includekan lagi, jadi ke bagian index.php. Kemudian di bagian main content ini kita masukin tag php include dashboard.php ya. Oke. Sekarang kita lihat dia udah terisi lagi. Dan kemudian untuk footernya juga kita cut lagi di sini.
Footernya hanya sedikit di sini sampai sini, kita cut, kita masukin ke file baru, kita kasih nama footer.php. Sekarang kita lihat di sini untuk footernya jadi nggak ada ya. Nah, sekarang mau kita include-kan dia di index.php. Include footer.php. Oke. Nah, sekalian kita juga akan memindahkan JavaScript-nya ini dari mulai script sampai sebelum penutup body. Kita cut, kita masukkan ke file footer.php tadi. Di bawah tag footer, di bawah tag penutup. Nah, coba sekarang di bagian index tadi, kita jangan mengikutkan dulu karena kita mau lihat hasilnya kalau tidak di-include-kan. Nah, di sini karena tadi JavaScript-nya juga udah kita angkat, jadi dia hanya nge-stuck di bagian logo aja. Karena tadi dalam index.php ini tidak ada lagi JavaScript-nya. Sekarang kita include-kan. Kita refresh lagi. Dan dia akan masuk ke halaman semula. Nah, setelah ini kita juga akan memisahkan untuk bagian preloader. Kita pisahkan dia. Kita bikin file lagi. Preloader.php. Save. Coba kita lihat hasilnya dia jadi kayak gimana. Nah, sekarang mau kita include-kan si preloader ini ke index.php. Preloader.php. Kemudian kita juga mau di bagian brand logonya ini kita cut, kita bikin lagi logo.php. Kalau kita lihat di sini, dia logonya nggak ada ya, yang tadi ada di atas ini, logonya jadi hilang. Kita include-kan dia. Include logo.php. Kemudian untuk konten headernya ini juga kita pisahkan. Konten header kita pisahkan. Nah, tulisan dashboard tadi jadi hilang ya. Sekarang tinggal kita include-kan lagi. Konten header.php. Kalau kita lihat, oke, di sini kenapa nih? Line 27.
Oh, kita pakai dot ya. Content.header .php. Oke, di sini dashboardnya sudah kembali ya. Oke, jadi demikian untuk video kali ini. Ini sudah kembali seperti semula. Dan kalau kita lihat di bagian indeksnya di sini, kita sudah menyederhanakan isinya. Jadi memudahkan kita untuk ke tahap berikutnya. Penulisannya jadi lebih sederhana dan lebih ringkas.